Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan meng-share latihan-latihan soal uji kompetensi untuk kelas 5 tema 1 sub tema 1. Soal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nomor 1. Ini untuk pilihan ganda. Sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah apakah A. beribadah tepat waktu, B. memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, C. mendukung teman yang berbeda suku mengikuti lomba, D. menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nah, maka kalian harus lihat sikap yang mencerminkan sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Nah, kalau kita lihat yang A, beribadah tepat waktu. Nah, ini merupakan sikap dari sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang B, memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Nah, ini merupakan sikap dari yang mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C, mendukung teman yang berbeda suku mengikuti lomba. Nah, ini merupakan, karena ada suku, berarti ini adalah sikap yang mencerminkan sila persatuan Indonesia. Dan yang D, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nah, ini adalah yang mencerminkan sikap dari sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka untuk jawaban dari nomor 1 yaitu adalah C, mendukung teman yang berbeda suku. Itu merupakan pencerminan sila ketiga Pancasila. Kita lanjut nomor 2. Mengamalkan sila kelima Pancasila dapat dilakukan dengan, nah ingat, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah A, beribadah sesuai agamanya? Ini jelas adalah pencerminan pengamalan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah B, melakukan musyawarah? Ini merupakan sila ke-4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang C, menghargai hasil karya orang lain. Ini merupakan sila dari ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang D, menengok teman yang sakit. Ini adalah pengamalan dari sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka jawaban dari nomor 2 ini adalah C. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Menghormati pemeluk agama lain merupakan pengamalan sila menghormati pemeluk agama. Ini ada hubungannya dengan agama, berarti merupakan sila ke apakah? A, pertama, B, kedua, C, ketiga, D, keempat. Nah, yang harus diingat adalah pemeluk agama, berarti berhubungan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka jawabannya adalah A, pertama. Kita lanjut nomor 4. Perbaikan jalan di desa dapat cepat selesai jika masyarakat melakukan, nah ini apakah A, gotong royong, apakah B, tenggang rasa? Tenggang rasa itu saling menghormati. Apakah C, musyawarah mufakat? Apakah D, berbudi luhur? Maka untuk perbaikan jalan biar cepat, masyarakat harus melakukan gotong royong secara bersama-sama. Ini berarti jawabannya adalah A. Nomor 5. Hasil gotong royong dapat dinikmati secara jelas. Ini secara gotong royong itu suatu pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, maka dapat dinikmati juga secara A, pribadi, B, bersama-sama, C, berkelompok, D, individual. Maka jawabannya adalah B, bersama-sama.
kita lanjut ke bagian B, soal nomor 1, yaitu nomor 1, tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Ingat, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka contoh sikap yang mencerminkan dari sila kedua yaitu misalkan tidak membeda-bedakan teman, menolong sesama, kemudian menengok teman yang sakit. Nah, itu merupakan pencerminan dari sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Ingat, sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Maka contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah misalkan melaksanakan upacara dengan penuh hikmat. Kemudian tidak membeda-bedakan suku, agama, ras atau antar golongan, antar sama teman ya. Kemudian memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian menghormati lambang dan dasar negara. Itu merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Kita lanjut nomor 3. Apa manfaat yang bisa diperoleh dari gotong royong? Manfaatnya apa gotong royong? Dengan gotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi sehingga terjalin adanya solidaritas ya. Solidaritas itu sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antar sesama masyarakat ya, sehingga tercipta persatuan. Nomor 4, sila berapakah dalam Pancasila yang mencerminkan nilai persatuan? Ini jelas sekali, kuncinya ada di nilai persatuan. Maka jawabannya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nomor 5, sikap apa yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan? Nah, sekarang sikapnya apa yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan? Yaitu pertama, sikap saling menghormati atau tenggang rasa ya, saling menghargai. Kemudian cinta tanah air, kemudian menumbuhkan sikap gotong royong atau kerja bakti. Sekarang kita lanjut ke soal-soal bahasa Indonesia. Pilihan ganda bagian A nomor 1. Berikut bukan merupakan nama lain ide pokok, yaitu ingat yang bukan ya. Apakah A, pokok pikiran? Apakah B, gagasan utama? Apakah C, pikiran utama? Apakah D, pokok penjelas? Nah, maka yang bukan nama lain dari ide pokok adalah D, pokok penjelasan. Nomor 2. Hal yang menentukan kecepatan membaca seseorang adalah A, imajinasi. Imajinasi itu hayalan ya. B, konsentrasi. C, jenis bacaan. D, waktu. Jelas, yang menentukan kecepatan membaca adalah waktu. Karena membaca cepat itu disarankan 200 kata per menit. Nomor 3. Penerapan kemampuan membaca cepat disesuaikan dengan apakah A, waktu membaca, apakah B, tempat membaca, apakah C, saingan membaca, apakah D, tujuan membaca. Nah, maka penerapan kemampuan membaca cepat disesuaikan dengan tujuan membaca. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Karangan yang berisi kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu disebut apakah A, fakta, apakah B, opini, apakah C, cerita, apakah D, makalah. Nah, karangan yang berisi kejadian
atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Ini disebut cerita. C. Jawabannya C. Nomor 5. Untuk menyusun cerita yang berkualitas dan enak dibaca, penulis harus dapat menentukan apakah A. ide pokok, apakah B. ide penjelas, apakah C. kosakata, apakah D. diksi. Maka penulis biar cerita itu berkualitas dan enak dibaca itu harus dapat menentukan diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata yang tepat. Nah, sehingga menghasilkan efek membaca yang lebih enak dibaca. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke bagian B. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Itu yang dimaksud dengan ide pokok. Nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang teknik scanning? Nah, teknik itu ada dua ya dalam membaca, yaitu skimming dan scanning. Nah, sekarang yang ditanyakan teknik scanning. Nah, teknik scanning adalah teknik memahami informasi dari pembacaan secara cepat dan merata, dan kemudian berhenti ketika sampai di bagian yang dibutuhkan. Itu namanya teknik scanning. Nomor 3. Bagaimana cara menemukan pikiran utama pada sebuah paragraf? Nah, untuk menentukan pikiran utama dari sebuah paragraf, caranya yaitu yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf ya. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Nah, kemudian yang kedua, menentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang dinamakan pikiran utama. Kita lanjut nomor 4. Apa yang dimaksud dengan membaca cepat? Membaca cepat adalah kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan dalam membaca dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Itu yang dimaksud dengan membaca cepat. Nomor 5. Terangkan yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat penjelas pada suatu teks. Yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama yaitu kalimat yang memuat pikiran utama dalam sebuah paragraf. Nah, itu kalimat utama. Dan kalimat penjelas itu adalah kalimat yang memuat pikiran penjelas atau pendukung, yang mendukung dari kalimat utama. Itu yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat penjelas.